Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 9 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau besok ya, hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi besok ya kita akan open market di hari Senin dan semoga saham IPO-nya bisa lanjut naik lagi. Tapi di video ini kita akan menganalisa 9 saham yang masih menarik ya untuk entry buy. Yang pertama adalah Bank Mandiri guys. Untuk Bank Mandiri ini masih cocok ya sebenarnya untuk entry buy di bawah MA50 yaitu di bawah 5.000. Dan memang untuk saham Big Banks ini selalu kita update ya terakhir di hari Kamis Jumat juga sudah kita bilang ke teman-teman bahwa mulai ada tanda-tanda akumulasi untuk saham perbankan besar ya. Dari sisi teknikal pun memang sudah cukup menarik. Jadi ketika sideways di harga bawah ini kita himbau ke teman-teman ini dijadikan area buy satu ya, meskipun tetap dengan cara dicicil ya guys ya untuk pembeliannya. Jadi jangan sesekali all in di satu harga, karena kalaupun ya teman-teman melihat harga sahamnya ini mulai naik ya, teman-teman beli di harga yang sedikit lebih tinggi, itu tidak masalah guys ya. Jadi kenapa kita bilang cicil beli? Karena kalaupun nanti turun, psikologis teman-teman itu tidak akan terlalu terganggu gitu guys ya, dan kita masih bisa tenang ya melihat price actionnya mengarah kemana. Nah, ketika ada tanda reversal, teman-teman mau tambah muatan ya guys, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi di 4.700 sedikit lebih tinggi 4.850 ini masih oke ya. Kemarin juga masih di sekitar 4850, 4870 ya, sampai di 4970 closing hari Jumat itu sebenarnya masih bisa guys untuk tambah muatan ya. Jadi teman-teman ya silahkan pantengin terus guys ya updatean kita, karena kita setiap hari ya kita melihat perkembangan untuk saham-saham Big Banks ya, dan juga saham menarik lain yang kita lihat ya punya potensi yang bagus gitu ya. Oke, jadi untuk Bank Mandiri kita lihat akumulasinya juga bagus ya, dan net buy 436 miliar. Dari investor asingnya ada BBRX AKBK sebagai top buyer. Nah, ini teman-teman perlu pantau guys ya, BBRX AKBK ini apakah akan lanjut akumulasi lagi dengan nominal yang lebih besar tentunya, atau mereka mulai jualan. Sesimpel itu guys ya untuk memantau saham-saham perbankan besar. Nah, jika ya sudah mencapai resisten terdekatnya nanti misalkan di MA50 yaitu di 5.000, lalu ada di MA150 ya di sekitar 5.300, nextnya di 5.500-an, teman-teman pantau apakah asingnya kembali jual atau mereka masih akumulasi. Kalau misalkan akumulasinya berlanjut berarti kan bisa lanjut hold gitu ya. Tapi kalau misalkan sideways di harga tinggi dan malah terjadi net sell yang cukup besar, nah di penurunan ini ya teman-teman lebih baik segera take profit ya, amankan modalnya karena ada potensi bahkan bisa turun ke level yang lebih rendah lagi. Kita pun memantau saham Big Banks ini bukan hanya dari technical dan money flow-nya saja, tapi dari sisi sentimen juga ya, sentimen di market seperti apa, terkait dengan tarif Trump, lalu juga terkait dengan perang di Timur Tengah ya, ataupun di Laut Merah ataupun di Ukraine gitu guys ya. Nah, itu selalu kita bahas ke teman-teman ya, agar teman-teman mempunyai pandangan yang lebih luas lagi terkait dengan potensi arah market ini kira-kira apakah akan rebound gitu guys ya, atau dia akan turun dulu. Ini cukup penting ya, jadi teman-teman silahkan simak terus ya. Next kita bahas juga BNGA guys. Untuk BNGA ada kenaikan 0,5% ya, meskipun kenaikan tipis ya, close di 1.715, tapi akumulasinya sudah lumayan bagus ya. Terutama dari asing nih, ada BB dan KK sebagai top buyer, net buy di 1 miliaran ya. Meskipun memang belum terlalu besar ya, tapi ini sudah mulai menanjak ya dari zona sideways-nya, dan masih ada upside yang bisa kita ambil ya. Masih ada upside yang bisa kita hold untuk di saham BNGA. Teman-teman yang ingin tambah muatan averaging down di bawah moving average saya rasa masih oke juga di 1.700-an ya. Tapi syukur-syukur teman-teman sudah tambah muatan di sekitar 1650-an. Ya 1650, 1670 ini kan fase sideways-nya. Nah, di fase sideways ya sebenarnya lebih mudah untuk kita entry buy karena dia akan menunjukkan area low yang tidak terlalu dalam ya guys ya. Karena kan sudah ada penurunan di beberapa waktu sebelumnya. Jadi lebih mudah untuk kita memutuskan apakah entry atau tidak. Seperti itu. Tapi untuk yang hold jangka panjang, teman-teman sudah dapat capital gain, sudah dapat dividen, meskipun mungkin secara capital gain belum di take profit ya. Tapi dari dividennya mungkin sudah beberapa kali dapat dividen gitu guys.
Next, kita bahas juga saham BRIS ya. BRIS ada kenaikan 2,5% di level Rp2.780 per saham dan kemarin hari Jumat itu breakout guys di atas moving average-nya. Ada akumulasi juga terutama YU, BKKZ ya. Ini top buyer-nya dari asing ya guys ya. RX juga net buy-nya di 73,6 miliar guys. Jadi untuk saham BRIS kita melihat memang ini ada peluang ya untuk bisa mencapai lagi di resisten ya sekitar 3.000 sampai di 3.100-an. Nah, jika di resisten ini ternyata gagal break lagi ya guys ya, gagal naik lagi, maka teman-teman silahkan targetkan untuk take profitnya. Lalu saham selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah ITMG. Nah, ITMG masih berada di area low, jadi masih menarik sebenarnya untuk teman-teman pantau besok. Dan kita lihat akumulasinya ini cukup besar, meskipun dari domestik ya, NICC sebagai top buyer, asingnya net sell di 550 jutaan saja. Jadi memang di beberapa minggu sebelumnya ini asingnya terus jualan guys. Nah, kalau misalkan kurang jelas ya teman-teman bisa lihat seperti ini. ITMG itu sempat di net sell asing ya, setidaknya di mungkin di 3 mingguan ya guys ya, 3 minggu terakhir ya kita lihat ini net sell asingnya cukup besar. Jadi yang kita tunggu adalah akumulasinya kembali ya, meskipun belum terlihat, tapi harga sahamnya ini sudah cukup menarik untuk buy on weakness dan kita pun berharap nanti asing akan berbalik akumulasi ke saham ITMG-nya ya, agar harga sahamnya bisa naik dengan lebih mudah lagi. Tapi overall kita lihat ya, memang belum ada volume breakout, tapi akumulasi domestiknya sudah menarik dan harga sahamnya pun di level sekarang ya sudah lumayan cukup murah ya di 22.500. Teman-teman bisa pantau besok, semoga dapat harga murah guys untuk saham-saham yang berpotensi rebound ya. Lalu kita bahas juga MSTI ya. MSTI waktu itu kita juga sempat ikut IPO-nya guys, meskipun sempat banyak drama juga ya. Tapi berdasarkan prospektusnya ini sudah menepati komitmennya ya untuk membagikan dividen, untuk rutin bagi dividen. Nah, terakhir juga ini bagi dividennya untuk MSTI dan kita lihat ada gap down ya, ini dividen trap ya, dividennya di Rp118 per saham. Untuk MSTI ya, setelah XD ternyata ada koreksi lagi sampai di 1290 ya. Lalu 3 hari terakhir ini kenaikannya sangat bagus ya, naik 3,4%, 2,2% dan terakhir hari Jumat di 2,9%. Akumulasinya lumayan cukup besar, asingnya masuk ada AIAKYU. Jadi MSTI juga teman-teman ini cocok untuk trend following ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ini retailnya sudah mulai jualan guys, ada CCXLSQ dan juga XC ya. Asing sih net buy di 2,9 M ya. Untuk MSTI ada potensi untuk bisa lanjut naik karena ada IAKYU yang akumulasi. Lanjut ke SMGR. SMGR juga menarik ya untuk trend following. Jadi teman-teman bisa pantau besok karena di hari Jumat lalu ada kenaikan ya meskipun tipis 1,8%. Close di 2.800 tapi kita melihat akumulasi asingnya mulai ada nih. Ada YU, AK, ZP dan AG ya guys ya. Net buy asing di 4,3 miliar untuk SMGR. Jadi untuk SMGR ya tentu saja ini adalah untuk jangka pendek ya karena trend following itu part of trading. Jadi untuk jangka pendek, jangka menengah ya untuk hold SMGR mungkin oke, tapi untuk jangka panjang teman-teman mungkin lebih baik invest ke big bank saja. Kalau misalkan memang mau 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi untuk beberapa minggu mungkin ya, beberapa hari, beberapa minggu untuk jangka pendek ya bisa saham-saham lain ya guys ya. Alternatif saja lah untuk SMGR-nya. Lalu untuk saham Cepin ya, Cepin juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu ya. Sejak Cepin itu sempat turun ke 4.400 tapi mulai nanjak lagi. Jadi memang kemarin itu menjadi area higher low dan melanjutkan fase uptrend. Untuk Cepin sendiri ada akumulasi terutama dari YU, AK dan juga BK. Lalu Cepin kita lihat hari ini ada net buy di 6,8 miliar ya guys ya. Di hari Jumat kemarin tentunya dan kita lihat masih ada upside yang bisa dijangkau oleh Shepin. Jadi potensi kenaikannya masih ada meskipun mungkin akan ada normal correction ya. Jadi untuk retailnya kalau misalnya kita perhatikan retailnya sih sudah mulai jualan juga nih. Ada PDYP, lalu ada XC dan XL. Lanjut ke saham Pewon guys. Untuk Pewon ada kenaikan 1,6% di level Rp370 per saham. Ada YU AKCP sebagai top buyer ya. Kemarin juga sempat ada yang bertanya terkait Pewon. Kak, kenapa Pewon malah turun gitu ya? Padahal kinerjanya bagus. Nah, memang mekanisme market itu terkadang
tidak sejalan ya dengan fundamental ya. Terkadang sejalan, terkadang tidak juga, guys. Tapi yang perlu diperhatikan jika memang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya turun, ya berarti kan teman-teman harus melihat faktor lain gitu ya. Bisa faktor sentimental mungkin geopolitik dan lainnya ataupun teman-teman bisa melihat triple SG-nya. Nah, biasanya ada kalau retail ya memang ada triple SG tapi untuk P1 sepertinya tidak ya karena ini masuk ke saham properti. Sorry guys ya bukan triple SG karena itu untuk saham consumer biasanya. Nah, untuk P1 ya kita lihat memang mulai sempat turun ya, memang sempat turun, tapi ini kan mulai naik lagi. Jadi bahkan teman-teman dikasih harga diskon nih di bawah MA50-nya. 3 hari terakhir kenaikannya meskipun tipis-tipis tapi akumulasinya mulai terlihat ya. Ada YU AKCP ya, dan kita lihat juga net buy di 180 jutaan dari asing. Meskipun belum terlalu besar tapi kita anggap ini sebagai kesempatan guys untuk entry buy. Lalu lanjut ke SSMS ya guys. Untuk SSMS kemarin sempat berhasil breakout, namun ternyata turun lagi ya sehingga closing di 1390, sempat ke area high di 1460. Akumulasinya masih terlihat dan kita lihat juga ada CCAKTP yang akumulasi. Asing mulai net buy di 1,5 miliar untuk SSMS. Jadi saham-saham yang diakumulasi ini ternyata tidak semua berada di harga tinggi guys. Kenapa kita nggak bahas saham yang sudah berada di harga tinggi? Karena analisanya akan sangat mudah gitu. Kalau misalkan sudah di harga tinggi, either teman-teman mungkin baru mau masuk ya potensi nyangkutnya lebih besar. Ya berarti lebih baik ya di take profit. Ya berarti itu kan waktunya take profit bukan waktunya entry. Nah, jadi kita lebih suka mencari saham-saham yang ada potensi untuk teman-teman bisa cuan. Ya alias untuk entry buy seperti itu. Tentu saja untuk entry buy kita harus mencari saham-saham yang masih berada di harga bawah. Ya setelah terjadinya penurunan kemarin kita melihat tanda-tanda reversalnya dan kita infokan ke teman-teman ya dengan harapan kita bisa cuan gitu guys ya. Lalu untuk besok ya, apakah akan naik lagi IHSG atau tidak? Apakah akan diakumulasi atau tidak? Sebenarnya tergantung besok ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kurs rupiah hari ini, ada potensi IHSG besok seharusnya naik dan seharusnya diakumulasi kembali ya. Karena rupiah kita ada penguatan 0,06% di level 16.210 rupiah per saham. Menurut saya ini masih berada di zona aman. Jadi teman-teman bisa coba pantau besok, terutama untuk yang mungkin ya mau take profit di saham-saham IPO. Sedangkan untuk IHSG kemarin di hari Jumat juga bagus ya, ditutup dengan kenaikan 0,6% di 7.047. Semoga besok naik lagi dan kembali net buy asing. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.